Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu materi paling dasar, tetapi juga materi yang paling penting loh, yaitu laporan keuangan. Nah, buat kalian yang udah lama belajar akuntansi, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya laporan keuangan. Tetapi, buat kalian yang baru belajar, kita akan ngajarin kalian dengan bahasa yang santai, jelas, supaya kalian tuh lebih paham materinya secara gampang ya, oke? Nah, menurut kalian, kenapa sih kira-kira perusahaan itu perlu yang namanya laporan keuangan? Nah, jadi ibaratnya gini, perusahaan itu kalau misalkan nggak ada laporan keuangan, kayak lagi jalan di sebuah daerah tetapi nggak ada GPS-nya nih. Jadi kayak mereka itu bingung mau ambil jalan apa, mau ambil keputusan apa, makanya mereka perlu laporan keuangan nih buat bisa menentukan atau mengambil keputusan yang mereka inginkan. Nah, makanya kita harus belajar laporan keuangan dari konsep paling awal. Oke, jadi apa sih sebenarnya laporan keuangan itu dan kenapa penting banget? Jadi laporan keuangan itu merupakan ringkasan umum informasi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi misalkan kalau kita sekolah itu kan kita di akhir semester pasti dapat rapot. Nah, laporan keuangan itu sebagai bentuk rapot perusahaannya. Jadi bakal mencerminkan kondisi perusahaan dan kira-kira apa aja yang terjadi selama satu periode tertentu. Selanjutnya, ada beberapa fungsi atau kegunaan dari laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama, kalau kita membaca sebuah laporan keuangan, kita tuh bisa menilai posisi keuangan perusahaan. Lalu kita juga bisa melihat nih kemampuan sebuah perusahaan itu untuk menghasilkan profit, laba, atau keuntungannya. Kemudian kita juga bisa mengetahui arus kas masuk dan keluar. Dan yang paling penting, ini tuh jadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, sampai ke bank. Ketika investor melihat sebuah laporan keuangan perusahaan, dia tuh pasti menilai nih dari posisi keuangannya, kemudian laba yang dihasilkan per tahun atau per periode, kemudian juga menganalisis nih arus kas masuk dan keluarnya. Kalau misalkan sebuah perusahaan itu menampilkan laporan keuangan yang baik, pastinya jadi pertimbangan yang bagus buat investor atau mengambil keputusan untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Jadi laporan keuangan itu tuh nggak hanya berguna untuk perusahaan itu sendiri, tapi juga orang-orang pembacanya gitu, termasuk investor tadi ya. Nah, kita tadi udah belajar tentang konsep umum mulai dari pengertian dan kegunaan-kegunaan dari laporan keuangan. Sekarang kita bakal masuk ke bagaimana sebuah perusahaan itu mencatat atau mengambil data-data untuk menyusun laporan keuangan. Nah, jadi perusahaan itu akan mengambil catatan transaksinya dari buku kas, buku besar, kemudian dokumen transaksi, catatan persediaan, catatan aset dan utang. Itu semuanya dikumpulin jadi satu buat menyusun laporan keuangan. Jadi kalau misalkan pencatatan sehari-harinya aja itu udah salah, udah berantakan, pasti laporan keuangannya itu bakal berantakan juga. Makanya kenapa pencatatan transaksi yang rapi itu sangat penting supaya laporan keuangan itu hasil akhirnya dapat disusun secara mudah dan menampilkan yang baik gitu loh. Jadi kayak nggak berantakan gitu. Keuangan itu kan pasti banyak laporannya ya teman-teman. Tapi di video kali ini kita akan bahas kedua laporan inti yang paling sering dipakai untuk menganalisis sebuah perusahaan. Yang pertama itu adalah neraca atau balance sheet yang menunjukkan posisi keuangan, dan yang kedua itu ada laporan arus kas atau cash flow statement yang nunjukin pergerakan kas masuk dan keluar di sebuah perusahaan. Nah, udah siap buat belajar lebih dalam lagi? Yuk kita beralih ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman sudah tahu terkait apa itu laporan keuangan dan gunanya buat apa. Selanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut tentang laporan keuangan neraca. Jadi, neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal-tanggal tertentu. Misalnya, per tanggal 30 Desember 2025. Dalam neraca ini ada 3 unsur utama di dalamnya. Yang pertama yaitu aset. Jadi, aset ini adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu liabilitas atau utang. Jadi liabilitas ini adalah segala bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada pihak luar. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas ini adalah hak milik perusahaan atas modal tertentu. Nah, dalam penyusunan neraca itu terdapat rumus yang bisa kita gunakan sebagai acuan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Artinya,
seluruh aset perusahaan itu didapatkan dengan cara pendanaan, baik dari utang ataupun dari modal itu sendiri. Nah, selanjutnya penyusunan neraca ini juga memiliki banyak sekali kegunaan. Di antaranya adalah yang pertama, kita bisa menilai bagaimana likuiditas perusahaan. Kita bisa menganalisis apakah perusahaan ini mampu melunasi utang-utang jangka pendeknya atau tidak. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menganalisis bagaimana perubahan kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita bisa menilai kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutang-hutangnya. Yang keempat yaitu kita bisa melihat bagaimana gambaran kondisi finansial perusahaan di waktu tertentu. Nah, setelah teman-teman sudah tahu terkait apa itu laporan neraca, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana cara menyusun laporan neraca. Jadi, umumnya di Indonesia laporan neraca disusun menggunakan bentuk kontrol, yaitu aset atau aktiva diletakkan di sebelah kiri, lalu liabilitas dan ekuitas diletakkan di sebelah kanan. Lalu di bagian atas tertulis nama perusahaan, di bawahnya lagi ada jenis laporannya yaitu neraca, dan di bawahnya lagi ada tanggal pelaporan tersebut disusun. Nah, seperti itu teman-teman sudah tahu terkait apa itu laporan neraca dan kegunaannya buat apa. Selanjutnya kita akan melihat lebih jauh terkait bagaimana format penyusunan laporan keuangan neraca. Mengajak ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita bakal langsung masuk ke dalam praktik nyata contoh penyusunan laporan neraca. Jadi, yang bisa teman-teman lihat di sini ini adalah format penyusunan laporan keuangan neraca. Di bagian atas terdapat nama perusahaan yaitu PT Madjaya, bawahnya lagi terdapat jenis laporan keuangannya yaitu laporan neraca, lalu di bagian bawahnya lagi terdapat tanggal pelaporan keuangan tersebut disusun yaitu tanggal 31 Desember 2025. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait format penyusunan laporan keuangan neraca, melihat di sini bahwa di sebelah kiri sudah terdapat penjelasan mengenai aktiva, lalu di sebelah kanan juga sudah menjelaskan terkait liabilitas dan juga ekuitas. Yang mana kita memperhatikan lagi di sini angka yang tertera itu sudah menunjukkan angka yang balance, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lalu jika kita lihat lebih detail lagi, di sebelah kiri itu sudah terdapat kolom aktiva yang terdiri dari beberapa jenis unsur di dalamnya. Yang pertama ada aktiva lancar yang terdiri dari kas, bank, piutang dan juga perlengkapan sebesar 241 juta rupiah. Lalu di bawahnya lagi terdapat investasi jangka panjang yaitu berisi saham dan juga obligasi sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya ada aktiva tetap yang berisi tanah, bangunan dan juga kendaraan sebesar 580 juta rupiah. Lalu di sebelah kanan itu sudah terdapat kolom liabilitas dan juga ekuitas. Yang pertama terdapat hutang lancar perusahaan yang berisi hutang usaha, hutang bank dan juga hutang pajak sebesar 151 juta rupiah. Lalu bawahnya lagi juga terdapat hutang jangka panjang yang berisikan hutang bank dan juga hutang hipotek sebesar 200 juta rupiah. Lalu di bawahnya lagi terdapat kolom ekuitas, yang mana ekuitas ini berisikan modal pemilik sebesar 540 juta rupiah. Yang mana bisa kita artikan bahwa aset perusahaan sebesar 901 juta rupiah itu didapatkan dari hutang sebesar 351 juta rupiah dan juga ekuitas sebesar 550 juta rupiah. Nah, kalau teman-teman sudah paham terkait apa itu laporan keuangan neraca dan juga bagaimana cara penyusunannya, setelah ini bakal dibahas juga mengenai salah satu jenis laporan keuangan lagi nih teman-teman, yaitu laporan arus kas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan arus kas. Nah, kalau tadi kita udah membahas neraca, kemudian kita akan saat ini akan membahas laporan arus kas. Nah, sebelumnya laporan arus kas itu apa sih? Jadi laporan arus kas itu adalah laporan yang menunjukkan dari mana perusahaan mendapatkan uang dan kemana uang tersebut dipakai selama satu periode. Nah, jadi gampangnya itu kalau neraca itu ibaratnya foto, kalau arus kas itu adalah video pergerakan uang perusahaan selama satu periode. Nah,
tiga aktivitas utama dalam arus kas itu apa sih? Jadi dalam laporan arus kas, setiap aliran uang itu dibagi menjadi tiga aktivitas. Yang pertama itu ada yang namanya aktivitas operasi. Nah, aktivitas ini yang berkaitan dengan bisnis utama perusahaan. Contohnya penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke supplier, membayar gaji karyawan, membayar bunga, atau membayar pajak. Nah, yang kedua itu ada namanya aktivitas investasi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Nah, contohnya apa? Yang pertama itu ada membeli mesin, kedua menjual gedung, yang ketiga itu menerima dividen dari investasi yang sudah dibeli oleh perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengubah struktur modal perusahaan. Contohnya itu menerima pinjaman bank, menerbitkan saham, membayar dividen, atau melunasi pinjaman. Nah, biar gampang, ada rumusnya. Jadi kas akhir sama dengan kas awal ditambah kurung buka kas dari operasi ditambah kas dari investasi ditambah kas dari pendanaan, kemudian dikurung tutup. Nah, kan kita sudah membahas laporan arus kas. Nah, emang laporan arus kas itu penting atau enggak sih? Oke, mari kita bahas ya. Jadi laporan arus kas itu sangat penting ya bagi perusahaan, karena laporan arus kas itu berguna untuk menjadi acuan perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian yang kedua itu mengevaluasi apakah penggunaan kas dari tahun ke tahun itu udah efisien atau belum. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi jelas tentang arus kas masuk dan keluar. Yang terakhir itu menilai kemampuan perusahaan membayar utang, belanja modal, dan kebutuhan operasional. Nah, jadi laporan arus kas ini bisa menjadi acuan perusahaan itu sehat atau enggak. Kemudian kita masuk ke step cara membuat laporan arus kas. Bagaimana sih cara menyusun laporan arus kas yang benar? Jadi ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Nah, ini itu isinya ada kas on hand atau kas di tangan, kemudian ada rekening bank dan setara kas. Misalnya itu ada deposito jangka pendek yang sangat liquid atau gampang dicairkan. Nah, kemudian ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, contohnya itu ada penerimaan kas dari penjualan, pembayaran ke pemasok, pembayaran gaji dan biaya operasional, terus penerimaan komisi, fee atau royalti. Nah, kemudian yang ketiga itu ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, contohnya itu pembelian atau penjualan aset tetap. Yang kedua, pinjaman yang diberikan ke pihak lain atau uang muka untuk pembelian aset. Nah, lalu yang terakhir ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, contohnya itu penerimaan pinjaman bank, penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pelunasan pinjaman. Setelah ini, rekan saya akan membahas contoh-contoh dari laporan arus kas. Oke, bye-bye. Nah, setelah kita mengetahui terkait dengan pengertian, kemudian kegunaan, kemudian cara membuat laporan arus kas itu sendiri, saatnya kita masuk ke dalam contoh nyata dari laporan arus kas. Kita menggunakan contoh dari CV Service Motor periode 31 Desember tahun 2021. Yang pertama, kita lihat dari aktivitas operasinya, yaitu aktivitas utama perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Oke, jadi di dalam contoh itu sendiri, CV Service Motor itu menerima kas dari pelanggan sebesar Rp9.500.000. Lalu, perusahaan ini mengeluarkan kas untuk biaya-biaya operasional seperti beban sewa sebesar 1 juta, kemudian beban listrik dan juga air sebesar 200.000, kemudian beban gaji sebesar 2.500.000, kemudian beban telepon sebesar 200.000. Jadi, untuk total pengeluaran operasionalnya yaitu sebesar Rp3.900.000.
Jika kita kurangi antara penerimaan dan juga pengeluaran, kas bersih dari aktivitas operasinya menjadi Rp5.600.000. Ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan itu menghasilkan kas positif dari kegiatan utamanya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu berasal dari aktivitas investasi, yaitu pembelian yang berkaitan dengan aset jangka panjang. Di periode ini, perusahaan itu membeli perlengkapan sebesar Rp1.500.000. Karena pembelian perlengkapan itu merupakan pengeluaran, maka arus kas dari aktivitas investasi itu akan bernilai negatif Rp1.500.000. Nah, jadi arus kas bersih dari aktivitas investasi itu sebesar Rp4.100.000 setelah dikombinasikan dengan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi kita masuk ke dalam aktivitas arus kas yang ketiga, yaitu aktivitas pendanaan. Nah, di dalam aktivitas pendanaan yang ada di contoh ini terdapat dua kegiatan, yaitu yang pertama, ketika pemilik dari perusahaan itu menambahkan modal awal sebesar 20 juta dan juga pemilik melakukan kegiatan menarik dana pribadi atau pref sebesar 1.500.000. Maka kas bersih dari aktivitas pendanaan itu adalah sebesar 18.500.000. Kalau kita jumlahkan arus kas dari tiga aktivitas tadi, yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 5.600.000, kemudian dari aktivitas investasi sebesar minus 1.500.000, kemudian dari aktivitas pendanaan sebesar 18.500.000, maka total kenaikan kas pada periode ini adalah sebesar Rp22.600.000. Karena saldo kas awal itu tidak ada, maka saldo kas akhir periode itu juga menjadi Rp22.600.000. Artinya, pada tahun 2021 perusahaan itu berhasil meningkatkan kasnya hingga mencapai angka tersebut. Jadi, itulah penjelasan singkat terkait dengan laporan arus kas dari CV Service Motor. Intinya, perusahaan itu berada dalam kondisi keuangan yang cukup baik karena kenaikan kasnya itu cukup besar, terutama di bagian aktivitas operasi dan juga aktivitas pendanaannya.